Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau terus menghembuskan nafasmu kepada setiap kami Tuhan. Menghidupkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Membuat kami tersentak dari tidur kami. Membuat kami tersentak dari kemapanan kami. Membuat kami tersentak dari segala kemalasan kami. Berhembuslah Tuhan Roh Kudus, perbarui kami. Kami adalah makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan untuk memuliakan Engkau, untuk mempercayai Engkau dan kuasa-Mu, mempercayai akan kedaulatan-Mu. Sehingga kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami mau Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, dan kami mau menyatakan kekuatan dan kuasa-Mu kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa Tuhan semesta alam, Dialah Elohim kami, Dialah pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu adalah daripada-Mu, oleh karena Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom saudara-saudara. Kita akan belajar tentang salah satu perangkap yang iblis seringkali lemparkan kepada kita tanpa kita sadari, yaitu perangkap kesombongan. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi rendahkanlah dirimu. Mengapa kita harus merendahkan diri? Karena kita tahu di Yakobus 4 ayat 6b. 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati, menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Bagaimana kita harus belajar merendahkan diri, yaitu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatirannya. Kekhawatiran itu tanpa kita sadari terselubung satu kesombongan. Karena kita, apabila kita khawatir, kita kan gelisah kan. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita menginginkan sesuatu. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri agar kehendak kita yang jadi dan bukan kehendak Tuhan. Kita harus ingat senantiasa, kita berdoa di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadi kita pengennya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi berarti kuasa Tuhan yang akan menggenapinya, dan bukan usaha kita untuk kehendak kita nih Tuhan dipaksakan supaya Tuhan menjadikannya, bukan seperti itu ya. Kita lihat Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan, jadi jangan dipegang. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita khawatir, kita goyah. Tapi kalau kita makin berusaha, makin gak keruan-keruan, makin kacau, makin tabrak sana tabrak sini. Tetapi kalau Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kita khawatir, kita tahu kepada siapa kita harus menyerahkan khawatir kita, yaitu kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Cuma satu, yang maha kuat adalah yang kudus, yang dari Israel, yang menjadikan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya, yang sudah menebus kita, membayar kita dengan darahnya, sehingga kita ini dibenarkannya ya. Kekhawatiran, was-was, takut itu merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, jadi khawatir gitu ya. Kita semua pasti ngalami khawatir gitu ya. Terus terhadap seseorang, kalau terhadap seseorang saya contoh misalnya terhadap seorang, kalau saya ikut mobil seseorang yang drive itu,
saya khawatir berarti saya tidak percaya sama orang itu dalam mengendarai. Sudah beberapa kali saya ngalamin ini saudara. Entah kenapa gitu ya, kalau suami saya yang setir, saya ini takut, mulut saya nih ikut ngomong gitu tuh, ikut ngomong, khawatir kayaknya nggak percaya gitu tuh. Soalnya begitu saya ngomong, bener aja dia akan naik ke trotoar gitu, akan nyerempet, akan pedati gitu tuh ya, pedati kayak gitu. Jadi saya tuh belajar Tuhan, sampai suami saya ngomong begini, kamu duduknya di belakang, di belakang saja katanya. Mertua saya ngomong gini, enggak bisa nyetir tapi ngatur melulu katanya. Iya Tuhan, saya juga itu. Tapi bener loh saudara, yang saya khawatirkan terjadi seperti itu. Saya nggak percaya berarti ya. Tapi saya selama beberapa lama saya dipercayakan untuk ke Jawa Timur. Saya disetir oleh almarhum Alyong. Sepanjang jalan saya tidak khawatir. Dia jalan itu, tapi saya tetap tidak bisa tidur dan tetap gitu tuh. Tapi nggak khawatir gitu tuh. Saya percaya sama setirannya dia. Dan saya deg-degan kalau yang nyetir itu. Nah, itu saya takut gitu tuh sama dia. Nyetir ada seperti itu ya. Tapi yang tanpa kita sadari, kekurang percayaan kita ini terhadap adanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Pikir-pikir iya ya, kenapa saya harus khawatir gitu ya. Tuhan itu sanggup melakukan apapun, kadang-kadang tapi kita masih khawatir, berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Belajar saudara, seperti doanya Kenis waktu kemarin kan, banyak dari kita yang tidak percaya tanpa kita sadari gitu ya. Nah, salah satu perangkap yang sering dibuat oleh si jahat itu membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Rasa khawatir kita nih sehingga membuat kita saya mengerjakan sesuatu, saya harus mengerjakan ini, saya berusaha nangani masalah. Tanpa kita sadari kita nih mengecilkan Tuhan dan menganggap diri kita lebih bisa daripada Tuhan. Padahal kalau dipikir-pikir Tuhan itu lebih besar kemampuannya, sangat lebih besar. Saya kalau mikir seperti ini, masa COVID gitu ya, Tuhan lebih besar, Tuhan pasti sanggup menjaga saya sampai tidak terkena gitu, menjaga saya percaya gitu. Tapi saya kena juga gitu ya. Tapi saya mengucap syukur karena di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita ngalami itu, saya mau belajar terus berpegang. Semua mendatangkan kebaikan. Walaupun gak enak, semua mendatangkan kebaikan. Walaupun kayaknya membuat jengkel, itu mendatangkan kebaikan. Pegang itu saudara, sampai kapanpun, karena Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu mengawasi kita. Dia selalu ada. Pada waktu kita terpuruk sekalipun Tuhan ada, asal kita tahu bahwa Tuhan itu pegang segala sesuatu dan kita nggak boleh bertobat. Nah, hal-hal seperti itu yang mana kita mengecilkan Tuhan, menggiring kita pada perangkap kesombongan. Itu yang iblis mau, supaya kita digiring dan tidak mengandalkan Tuhan, karena sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 41. Ini lagi cerita Marta, ya Tuhan Yesus menjawab begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya seringkali ingat, menyusahkan diri dengan banyak perkara, iya juga. Pikir sana khawatir, pikir sini khawatir. Jadi menyusahkan diri sendiri kan, nggak bisa tidur saudara. Kalau sudah itu tuh nggak bisa tidur. Tadinya udah ngantuk di kasur nih, udah ngantuk, udah menguap ngantuk pengen tidur. Tapi begitu nempel, nggak bisa tidur, bangun lagi. Seperti itu ya, nggak sadar bahwa itu mengkhawatirkannya. Kalau dibilang menyusahkan diri dengan banyak perkara, jadi kita nih menanggung beban, ya menyusahkan diri. Jadi kita nih kayak nanggung beban sesuatu gitu, negang beban sesuatu. Tapi satu hal saya belajar seperti dulu waktu saya pernah ngalami masalah pada waktu dulu. Ibu Ina bilang begini sama saya,
beban itu sudah dibebankan ke kamu, jadi kamu harus nanggung. Pikir-pikir, waduh saya tuh paling males nanggung kayak gitu ya. Bukan paling males, paling takut gitu. Tapi mau tidak mau ketakutan saya harus hadapi. Udahlah saya hadapi gitu. Walaupun males, apa sih namanya, ogah-ogahan gitu. Tapi saya harus hadapi. Akhirnya berlalu juga. Ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Supaya kita enggak susah. Mengapa beban itu kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita harus serahkan pada tangan Tuhan yang kuat? Seperti di Matius 11 ayat 29 ya. Tadi tuh udah belum ya? Yang ayat 7-nya udah belum? Tadi saya loncat sih. 1 Petrus 5 ayat 7 tadi udah belum? Tolong. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 dulu sebentar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sudah ya, sebab ia yang memelihara kamu. Terus Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tempo hari udah diterangin tentang belajarlah padaku ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar, berusaha belajar pada teladan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita nih harus benar-benar memelihara jiwa kita agar sehat. Jiwa kita sehat, jiwa kita tenang, akan mendapat ketenangan. Ketenangan ini yang kita mau ada senantiasa dalam hidup kita. Siapa sih yang mau hidupnya enggak tenang, saban hari enggak tenang? Enggak ada yang mau, saudara. Saudara mau enggak? Enggak ada yang mau kan? Semua kepengen hidupnya tenang. Kita tahu bahwa ketenangan itu adalah hidup dalam damai sejahtera yang timbul dari mengetahui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan memegang kendali. Jadi kita harus ngomong setiap hari. Begitu kita khawatir, Tuhan pegang kendali. Begitu kita khawatir, Tuhan pegang kendali. Lihat sana, khawatir, Tuhan pegang kendali. Aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Terus aktif ngomong, berdoa sama Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Tuhan yang pegang kendali. Mazmur 46 ayat 10 kalau nggak salah. Terus satu lagi 11 berarti. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Cuma satu yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan itu harus terjadi. Hanya satu yang ditinggikan di bumi ini, di seluruh bumi, di seluruh ciptaannya. Tuhan berkata bahwa akulah Allah. Kita bersyukur, kita kenal Allah yang namanya itu di atas segala-galanya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah. Kalau dipikir-pikir, orang yang tidak percaya bahwa dialah Allah itu, aduh bagaimana gitu. Kasihan, nggak tenang hidupnya, bolak-balik nggak tenang ya. Marilah kita kembali kepada Tuhan, jangan kepada diri sendiri. Kalau kita lihat diri sendiri khawatir, jiwa kita nggak tenang sebab kemampuan kita terbatas, otak kita terbatas, tenaga kita terbatas, tambah umur tenaga makin terbatas ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa kita balik ke Tuhan saja ya, Elohim kita ya. Kekhawatiran tuh secara apa ya? Jadi kekhawatiran itu membuat kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Usaha ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat kita khawatir itu kepengennya apa? Kepengennya kehendak kita yang jadi. Bukan thy will be done, bukan kehendak Tuhan. Karena kita khawatir, coba kalau kita tahu, udahlah Tuhan kehendakmu yang jadi, aku mau tinggal tenang, aku mau percaya bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah Allah, engkau Raja yang ditinggikan dalam hidup kita juga, maka Tuhan engkau yang pegang Tuhan. Saya bisa tenang, saya bisa tidur, seperti itu ya. Kita tahu doa Bapa kami seperti itu. Kalau kita doa,
datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan Yesus berarti ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Jehovah Shalom. Tuhan Yesus kerajaannya damai sejahtera. Semua orang pengen ke surga. Kenapa? Karena damai sejahtera, tenang, enak. Orang kalau udah lihat surga, kasih lihat surga gitu, nggak mau balik ke bumi. Ayo siapa yang lihat terus pengen balik ke bumi? Nggak ada. Itu luar biasa. Saya masih ingat ketika saya lahir baru, ketika saya mulai ngeh bahwa saya orang berdosa, saya butuh juru selamat, saya butuh hidup saya dibersihkan. Ada nyanyian spontan dalam hati saya gitu ya. Dan saya merasakan satu ketenangan yang luar biasa. Tenang, enak pokoknya, tidak bisa dibayangkan lah. Saya juga ingat suami saya ketika dia didoain pelepasan, dia ngelihat sesuatu sampai hamba Tuhannya tanya, mau enggak yang kamu lihat, yang kamu alami itu dibeli? Dia nggak mau. Saya enak, saya senang sekali di sini, tenang sekali. Saya nggak tahu dia lihat apa gitu pokoknya. Dia bilang pokoknya enak sekali pokoknya. Tidak terbayangkan, bayangin kerajaan surga datang, kerajaan Yesus adalah kerajaan damai sejahtera. Sebab Yesus itu Jehovah Shalom ya. Nah, kalau ada Yesus di hidup kita, mestinya salom damai sejahtera yang memerintah hidup kita. Sadar kalau kita gelisah berarti damai sejahteranya ini lagi mulai dicaplok, dicuri oleh si jahat ya. Karena kita mengandalkan diri sendiri ya. Itu menguasai pikiran, perasaan, tindakan kita itu biar dikuasai oleh damai sejahtera. Jadi kita menghadapi hidup ini santai gitu ya. makin enak gitu ya. Kalau kita berusaha sendiri, maka kita makin gede ketakutannya. Aduh, ini tambah kacau. Aduh, ini tambah takut gitu ya. Nah, kita itu belajar untuk kita ini bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah. Dia yang memiliki otoritas dan pegang kendali. Terus bagaimana supaya ada tumbuh damai sejahtera? Firman Tuhan berkata begini, berjalan dalam kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi syaratnya berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran, tidak ada satupun yang bisa membuat kita, tuh kamu salah. Sebab Tuhan yang akan bela kita. Berjalan dalam kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berjalan dalam kebenaran. Jadi enggak diem. Setelah kita terima Tuhan Yesus, setelah kita lahir baru, kita diem. Enggak. Berjalan. Punya damai sejahtera, berjalan, bertumbuh, hidup. Itu ya, bertumbuh hidup ya. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang statis. Kekristenan itu adalah satu hidup yang terus menerus mengalir. Kita bukan laut mati. Hidup kita nih terus menerus bergerak. Kekristenan selalu bergerak. Ada perkataan gini ya. Saya diingatkan satu lagu. Tak cari lagunya, cuma saya taunya refrennya aja gitu. Lagu sungai kehidupan adalah sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan bilang dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan aliran air hidup yang dari Tuhan itu damai sejahtera Tuhan. Tidak pernah berhenti mengalir, terus menerus. Sungai loh, bukan danau. Saya pikir-pikir iya ya. Saya di Sulawesi lihat danau banyak saudara. Danau tuh iya ya biarpun gede, tapi ya sekubengan segitu aja. Enggak ngalir gitu tuh, tetap baik. Kalau sungai ngalir terus. Kalau kita punya damai sejahtera, kita bisa bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Dunia ini lagi membutuhkan damai sejahtera. Dunia ini lagi diserang sama panik sini gitu ya. Tapi kita tahu Tuhan pegang kendali. Teruslah kita berjalan terus dalam damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera, kita bisa menghancurkan pengaruh musuh. Coba kalau kita lihat gereja ya, denominasi gereja.
denominasi gereja. Kalau dia tidak sejahtera, takut dombanya diculik sana sini diculik. Diculik, apa itu? Dicuri. dicuri. Takut dombanya dicuri. Coba kalau dia penuh damai sejahtera, tidak takut. Biarkan mereka bertumbuh gitu ya. Tahu yang punya dombanya Tuhan. Iblis bisa enggak memecah belah? Enggak bisa. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, iblis itu lagi memecah-mecahkan kita, memecah-mecahkan keluarga kita, memecah-mecahkan. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau hidup berjalan dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran timbul damai sejahtera. Damai sejahtera itu mendatangkan ketenangan dari kita. Damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah kering. Itu aja yang saya bagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Arti daripada perangkap itu jebakan, ya. Kalau kita baca perangkap kesombongan, berarti jebakan. Saudara, kalau di rumahnya banyak tikus ya, saudara akan membuat sedemikian rupa jebakan-jebakan. Satu, kadang-kadang kita memberi lem tikus, betul kan? Terus kita kasih apa? Kasih makanan, ya itu jebakan. Jadi kita tahu kesombongan itu ada perangkapnya. Perangkapnya apa? Kadang-kadang sesuatu hal yang menarik. Tikus itu perusak, ya. Jadi dia akan melihat, mencium, akhirnya kan perangkap karena ada keinginan. Nah, demikian juga kesombongan. Nah, kadang-kadang perangkap itu bukan hanya lem tikus, tapi juga ada suatu alat yang bisa begitu dia menginjak itu langsung nutup sendiri, ya kan? Nah, kadang-kadang juga begitu. Yang namanya perangkap adalah sesuatu hal yang kelihatan. Ini apa ya? Pengen tahu. Nah, akibatnya kita masuk dan keperangkap. Kesombongan juga seringkali menawarkan segala sesuatu. Nawarkannya apa? Banyak. Seseorang yang di dalam dirinya itu ditegur, ya. Dia bantah. Dan dia merasakan memberikan suggest, memberikan alasan. Itu di belakangnya pasti ada kesombongan. Kalau kita ditegur itu perangkap juga. Tergantung kita terkena atau tidak. Oleh karena itu belajar saat-saat ini, awas hati-hati perangkap kesombongan. Nah, selain itu juga kalau kita itu mengerjakan sesuatu, lalu orang itu tuh mulai menyanjung kita, itu seperti sesuatu hal yang manis. Itu juga perangkap. Kalau dalam diri kita itu ada sedikit kebanggaan, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu pun kesombongan. Walaupun kita, aduh puji Tuhan ya, kejadiannya seperti ini. Coba kita cek introspeksi diri sendiri. Saya ngomong kayak gitu itu karena saya bangga atau karena Tuhan benar-benar menolong saya. Itu sangat tipis sekali. Itu pun perangkap kesombongan. Jadi belajarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, koreksi diri, ya. Kita seringkali nyanyi hineni, ya, hineni. Itu tidak mudah. Tapi satu hal kita tahu, kalau kita tahu persis ya siapa diri kita sih sebenarnya. Kita akan terus mengatakan Tuhan, tentang perangkap kesombongan kita tidak akan bakal kena jikalau kita tahu siapa diri kita. Belajar kita katakan Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau tetap memeliharakan kita, kita tahu itu semua karena Tuhan yang pegang kendali. Amin. Yuk kita doa. Terima kasih ya Bapak untuk selama 1 jam ini kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan hari ini.
Terima kasih Tuhan. Sempurnakan akan cawan pujian yang kami masukkan dalam hidup kami ini untuk-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan, Kau terima penyembahan kami. Sehingga cawan pujian ini boleh naik di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Betapa rapuhnya hidup kami. Karena sejak kami ini lahir di dalam dunia ini, benih kesombongan itu sudah ada dalam hidup kami. Hanya karena anugerah dan kasih setia-Mu, karakter-Mu Tuhan mengubahkan akan karakter kami yang tidak baik. Oleh karena itu ya Tuhan, lepaskan kami dari semua jerat-jerat dan perangkap yang dipasang buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap pagi kami mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan dan tuaian yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami ini, kami mengerti dan kami sadar bahwa hanya karena Engkau bangsa dan negara kami dapat diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya. Biar lawatan, tuaian terus melanda bangsa kami. Saat ini juga Tuhan kami datang di dalam nama-Mu. Engkau yang akan membuat negara kami pulih kembali. Engkau yang membuat perekonomian pulih. Engkau yang akan membuat semua ekspor, impor, pariwisata semua menjadi pulih. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau pulihkan. Buat Indonesia maju. Buat Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk keadaan cuaca, untuk keadaan iklim, untuk keadaan bencana-bencana alam. Bapak, peganglah kendali atas semuanya. Kami tahu segala kuasa penguasa yang di udara menguasai. Tapi di atas daripada semua itu kami tahu Engkau punya kekuasaan melebihi segalanya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap minta kekuatan yang daripada-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Peliharakan iman kami Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Saat ini kami mau menerima urapan yang daripada-Mu. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Sehingga kekuatan kami menjadi pulih kembali. Apapun yang ada di sekitar kami tidak berani mendekati kami. Karena di dalam tubuh kami ada kekuatan yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat yang sakit. Kami berdoa buat beban-beban yang berat yang diderita oleh setiap anak-anak-Mu. Dimanapun juga mereka berada. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau buat jalan pada saat tidak ada jalan. Engkau jamah setiap yang sakit. Engkau berkati akan dokter yang menanganinya. Engkau berkati obat yang diminumnya. Kami tahu obat hanya sarana. Dokter hanya sarana. Tetapi kesembuhan berasal daripada-Mu. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih ya Bapak. Kami minta di dalam nama-Mu. Biar kesembuhan mulai mengalir pada setiap yang sakit. Sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, hari ini kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mau mengatakan Tuhan, bahwa penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu jangan undur daripada kami. Supaya setiap apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil.
karena Engkau ikut campur dalam urusan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas kami dan keluarga kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Jangan lepaskan hati kami, jangan lepaskan hidup kami dari urapan ini Tuhan. Dan biarlah namamu dipermuliakan. Lepaskan kami daripada kesombongan kami. Lepaskan kami Tuhan daripada ingin mengandalkan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Biar tangan kami urapi minyak ini, minyak urapan ini akan memprotek hidup kami. Semua yang kami kerjakan hari ini bersamamu Tuhan, Engkau akan membuka jalan saat jalan tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, pimpin kaki kami berjalan hari ini bersama dengan Engkau. Sampai malam nanti kami boleh beristirahat, tetap kami ada dalam jalur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.